Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Putri Iman Telang Benua. Saat ini bertugas di SMP Negeri 5 Ulugawo, Kabupaten Nias. Pagi ini, saya melakukan perjalanan menuju sekolah dan ini telah menjadi kisah yang penuh perjuangan bagi saya. Untuk sampai ke sekolah, saya harus melakukan perjalanan dengan jarak tempuh 27 km selama kurang lebih 1 jam. Jalan yang saya lalui menuju sekolah penuh tantangan. Untuk menuju kecamatan wilayah saya mengajar, harus melewati jalan aspal yang kecil, yang hanya bisa dilewati dengan mobil satu arah saja. Dan untuk menuju desa sekolah saya mengajar, saya harus melewati jalan yang berbatu dan berlumpur, di mana ketika melewati jalan ini saya harus hati-hati, apalagi saat musim hujan. Saya harus lebih ekstra untuk hati-hati, karena jalanan yang licin sering terjadi kecelakaan, dan tak jarang motor pun sering ke bengkel. Sekolah saya ini terletak di Desa Ulugawo, Kecamatan Ulugawo, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, di mana secara geografis ini merupakan wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Kondisi lain di SMP Negeri 5 Ulugawo adalah sering mengalami padam listrik saat hujan deras karena pohon tumbang, ditambah fasilitas dan jaringan yang masih terbatas. Selain itu, sebagian besar orang tua siswa berpendidikan dasar dan bekerja sebagai petani, sehingga perhatian belajar anak di rumah masih kurang. Dan yang terakhir, banyak siswa tinggal di pendalaman sekali, di mana harus melewati sungai, gunung, dan hutan yang sepi untuk ke sekolah setiap harinya. Bahkan, ada yang masih belum memiliki listrik, televisi, dan HP di rumah mereka. Tantangan besar dalam proses pembelajaran yang saya alami selama ini adalah kehidupan murid yang tinggal di pendalaman membuat perjalanan yang mereka lewati setiap hari berat, sehingga ketika sampai di sekolah akan kelelahan, ditambah lagi latar belakang orang tua murid yang tidak memahami untuk menumbuhkan motivasi belajar anak. Hal ini menyebabkan murid tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Untuk mengatasi hal tersebut, saya berencana menerapkan pembelajaran mendalam secara kontekstual dengan menggunakan teknologi. Tetapi dalam pelaksanaannya, saya kembali menghadapi tantangan lain, di mana tidak adanya jaringan internet yang stabil untuk bisa saya gunakan dalam menerapkan kegiatan pembelajaran mendalam tersebut. Selain itu, semua siswa di sekolah saya tidak memiliki HP, dan tantangan lainnya, hampir seluruhnya siswa tidak bisa mengoperasikan HP dalam pembelajaran. Dalam menghadapi tantangan pembelajaran yang terjadi selama ini di pembelajaran IPS, saya sebagai guru IPS kembali menerapkan proses pembelajaran yang berbeda dengan berbasis digital. Pada tantangan, penerapan pembelajaran mendalam menggunakan teknologi tidak bisa saya lakukan karena jaringan tidak stabil, maka hal tersebut saya atasi dengan berkoordinasi kepada kepala sekolah saya terlebih dahulu untuk menyampaikan melakukan koordinasi di sekolah tetangga dalam penggunaan WiFi yang ada di sekolah mereka. Selanjutnya, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah SD Hiliwe Togela meminta izin menggunakan WiFi di sekolah mereka ke dalam proses pembelajaran saya. Untuk mengatasi permasalahan siswa tidak memiliki HP, sehingga pelaksanaan pembelajaran mendalam terhambat, maka saya mengatasi hal tersebut dengan memberikan HP saya sebagai media belajar siswa, walaupun pada kenyataannya saya sudah 2 kali mengorbankan HP saya sebagai media belajar mereka. Selanjutnya, saya juga meminjam beberapa HP keluarga untuk saya bawa di sekolah agar dipakai siswa dalam pembelajaran digital pada materi potensi sumber daya alam di Indonesia. Untuk mengatasi masalah di mana hampir seluruhnya siswa tidak bisa mengoperasikan HP dalam pembelajaran digital, maka saya telah mengatasi hal tersebut dengan meluangkan waktu selama 3 minggu setiap pulang sekolah dengan membagi shift untuk mengajari mereka, dan sekaligus kami membawa makanan setiap pagi harinya. Kegiatan pembelajaran terlebih dahulu saya melakukan kolaborasi dengan lintas guru mapel IPA untuk membantu saya memberikan pemahaman kepada siswa terkait materi potensi sumber daya alam. Sebelum belajar, saya terlebih dahulu menyambut murid di depan kelas dengan penuh kehangatan dan bersahabat. Hal ini untuk menumbuhkan budaya positif di dalam diri anak.
Selamat pagi anak. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar, mengecek daftar hadir murid, dan juga melibatkan murid dalam menyusun kesepakatan belajar untuk menumbuhkan komitmen bersama antara guru dan murid. Maupun tidak langsung. Oke, thank you, tenang. Sumber daya alam, terlebih dahulu kita harus melihat tujuan. Pada pembelajaran mendalam dengan menggunakan model pembelajaran PBL, pada sintak pertama, saya memulai dengan mengajak murid menonton video pembelajaran. Selanjutnya, meminta pendapat murid terkait informasi yang didapat dari video tersebut. Siap menelusuri atau menjelajahi wilayah Indonesia? Siap! Sudah ya? Sudah? Sudah, Bu. Pada sintak kedua, saya membentuk kelompok kecil dan melanjutkan dengan membagi LKPD, serta memberikan petunjuk dalam mengerjakannya. Melalui kolaborasi dengan lintas guru mata pelajaran IPA, telah memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada siswa tentang materi potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pada sintak yang ketiga, saya melakukan investigasi dengan membimbing arah diskusi untuk tetap fokus dan bermakna. Di sini, saya akan melakukan pendekatan kelompok untuk menanyakan hal-hal yang masih kurang dimengerti oleh siswa. Tujuannya, supaya ruang diskusi tetap berjalan dengan nyaman dan menyenangkan. Dalam pembelajaran mendalam ini, saya telah menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan terakhir, siswa mampu merefleksikan pembelajaran, di mana ini juga merupakan sintak keempat. Siswa akan menampilkan presentasi berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi aplikasi Canva. Wilayah pertambangannya sangat luas. Ini dia teman-teman. Contohnya pertambangan. Ini pertambangannya teman-teman. Di dalam ini. Dan pada sintak yang terakhir, saya melakukan kegiatan evaluasi dengan memberikan kuis digital yang menarik. Selanjutnya, melibatkan siswa untuk menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran di kelas. Pada kegiatan refleksi ini, saya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik untuk menuliskan segala perasaannya selama proses pembelajaran melalui sticky note. Tujuan saya sebagai bahan evaluasi bagi saya untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Pembelajaran pada hari ini sangat seru dan sangat luar biasa, sangat menyenangkan. Karena saya merasa senang karena saya mempelajari atau menjelajahi atau mengelilingi bumi dengan melalui aplikasi Google Earth. Sangat keren. Saya telah melihat praktik mengajar dalam penerapan pembelajaran mendalam menggunakan teknologi yang dilakukan oleh Ibu Putri. Itu sangat keren sekali karena mampu membuat siswa lebih aktif dalam memahami materi dengan cara yang menyenangkan secara kontekstual di dalam kehidupan murid tersebut. Dalam hal ini, itu membuat saya terinspirasi untuk melakukannya di kelas saya sendiri. Saya sebagai kepala sekolah, saya sangat salut dengan Ibu Putri Iman Telambanua di mana dalam penerapan pembelajaran mendalam yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi membuat siswa menjadi lebih aktif dan memahami materi secara kontekstual dengan serta metode pembelajaran yang digunakan beliau membuat siswa terlibat langsung dalam proses belajar. Ya aga orang tua Drono, ya hane omuso dedema menoso Ibu Putri ba SMP 5 adre bermulai maila so perubahan badronoma na mangabuli ra sekolah asese fa cerita ira tentang pelajaran ra ba sekolah ba omuso dedema pada negoi marasoi geso perubahan badronoma one keira saena basikola pada pelajaran one keira rajin keira belajar ba nomo sahagel. Adapun dampak dari praktik bayi yang saya lakukan ini adalah guru-guru mulai menerapkan pembelajaran mendalam dengan memanfaatkan teknologi di kelas, siswa menjadi antusias belajar, dan adanya hasil peningkatan ANBK kami yang sangat signifikan di tahun 2025. Prestasi lainnya, saya telah meraih juara 1 sebagai guru berprestasi dengan praktik bayi di tahun 2025 tingkat kabupaten.